Halo guys, welcome back to my channel di kelas SKB Medis 2021. Sebuah channel baru yang bakal bantuin kalian mempersiapkan diri untuk menuju NIP 2022. Nah, seperti yang kita tahu bersama, proses SKD dan proses SKB sudah selesai. Gimana hasilnya teman-teman? Apakah sesuai dengan keinginan kita? Apakah hasilnya memuaskan atau gimana? Mari kita lanjut berdoa dan berharap bersama-sama supaya kita bisa memperoleh hasil yang kita harapkan dan yang pastinya dapat NIP di tahun 2022 nanti. Nah, untuk di video kali ini aku bakal bahas tentang update info-info CPNS. Yang pertama adalah tentang jadwal terbaru yang dirilis BKN kemarin tanggal 17 Desember 2021. Kemudian ada juga tentang hasil yang baru semalam banget diumumin sama Kemenkes, yaitu terkait tentang sertifikat kompetensi. Nah, yang berikutnya yaitu tentang ini, berkas-berkas apa aja yang perlu kita siapin untuk pemberkasan nanti. Aku coba kasih beberapa list berkas yang harus kita siapin supaya bisa dicicil dari sekarang. Dan yang terakhir, aku bakal coba share tentang tips dan trik, simple aja, mudah aja gimana caranya supaya kita bisa lancar melewati proses pemberkasan sampai nanti dapat NIP 2021. Oke, kita mulai dari sekarang. Jadi diskusinya ada 4 seperti yang tadi aku bilang. Yang pertama ada jadwal terupdate, lalu ada Serkom, yaitu sertifikat kompetensi, kemudian ada pemberkasan dan juga tips dan trik dari aku. Oke, jangan lupa tonton sampai habis, like dan subscribe video ini supaya kalian bisa terus dapat update tentang info-info CPNS lainnya, juga terkait perjalanan aku juga menempuh sampai NIP 2022, karena aku juga sama-sama pejuang seperti kalian. Semangat NIP 2022. Oke, inilah jadwal yang kemarin dirilis oleh BKN tanggal 17 Desember 2021, di mana kita lihat bahwa ada perubahan signifikan, yaitu sebelumnya kan tahap 1, tahap 2 tuh dipisah ya pengumumannya. Nah, di sini udah nggak ada lagi pembagian tahap 1 dan tahap 2, tapi langsung satu tahap aja. Jadi kesimpulan aku lihat jadwal ini adalah yang pertama berarti pengumuman tahap 1 tahap 2 akan digabungkan, dilakukan secara serentak bersama-sama. Nah, seperti kita lihat di layar ini, di mana tanggal 13 sampai 14 Desember kemarin tuh BKN sudah melakukan pengelolaan atau integrasi nilai. Kalau kalian follow Instagram BKN, kalian juga pasti tahu sempat ada dokumentasi acara di mana mereka mengintegrasi nilai-nilai kita secara bersama-sama ya di satu tempat. Terus ada rekonsiliasi juga tanggal 15, 17 Desember, dan 20 Desember. Terus ada penyampaian hasil integrasi internal yaitu tanggal 21 dan tanggal 22 Desember. Dan tanggal 4 ini adalah tanggal yang nomor 4 ini tanggal yang akan kita tunggu-tunggu, yaitu tanggal 23 dan 24 Desember 2021, di mana akan diumumkan hasil integrasi nilai SKD dan SKB kita oleh instansi masing-masing ya. Jadi bisa lihat di BKN atau lihat di instansi masing-masing. Kalau saya lihatnya akan di csn.kemkes.go.id. Nah, lalu akan dilanjutkan dengan masa sanggah pada tanggal 25 sampai 27 Desember 2021. Nah, ini adalah diberikan kesempatan dari BKN kepada kalian untuk menyanggah kalau misalnya memang ketentuannya itu ada, nanti pasti akan ada ketentuan apa-apa saja yang bisa disanggah gitu ya. Nanti kalian coba perhatikan aja pengumuman selanjutnya dari BKN. Lalu ada masa jawab sanggah. Jadi kalau kalian nanti menyanggah, akan ada masa di mana BKN akan memproses dan akan menjawab sanggahan kalian itu tanggal 25 Desember sampai 3 Januari 2022. Cukup panjang waktunya. Lalu nanti ada pengumuman pasca sanggah, ini udah fix banget nih guys. Nggak bisa disanggah-sanggah lagi, yaitu di tanggal 4 sampai 6 Januari 2022 guys. Kemudian di nomor 8 ada penyampaian kelengkapan dokumen. Nah, ini sih kalau menurut aku sama dengan pemberkasan dan pengisian DRH. DRH itu adalah daftar riwayat hidup. Disinilah kalian harus melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan, nanti aku bakal bahas di menit-menit berikutnya. Ini akan berlangsung tanggal 7 sampai tanggal 21 Januari 2022. Cukup panjang waktunya ya guys untuk kita mempersiapkan semua berkas, tapi kembali lagi menunggu pengumuman dari instansi masing-masing ya. Jangan cuman tungguin BKN aja, siapa tahu instansi kalian udah mengumumkan secara tersendiri tentang waktu yang diberikan untuk pemberkasan ini. Siapa tahu beda-beda ya guys, kita nggak tahu juga. Nah, yang nomor 9 ini adalah goal kita bersama-sama, usul penetapan NIP CPNS, yaitu berlaku pada tanggal 22 Januari 2022 sampai 22 Februari 2022 guys. Oke, jadi inilah goal kita di mana penetapan NIP CPNS. Jadi NIP kita tuh nanti ada 2 ya guys, ada NIP CPNS, ada NIP PNS. Nah, nanti juga pemberkasan lagi tuh setelah misalnya kita menempuh latsar dan menempuh evaluasi sekian lama, nanti baru akan kita diajukan ke NIP ASN. Jadi NIP kita sekarang itu adalah NIP CPNS. Jadi semangat karena masih akan ada beberapa tahap lagi ke depannya setelah goal dari sini. Ada latsar, ada evaluasi, ada habituasi, dan lain-lain. Nanti mungkin aku bakal bahas di video-video berikutnya ya. Nah, berikutnya kita bahas tentang Serkom.
ini mungkin untuk yang CPNS Kemenkes ya. Jadi CPNS Kemenkes, di Kemenkes ini mereka sempat meminta persyaratan untuk Serkom, tapi memang nggak wajib sih. Nah, Serkom itulah sertifikat yang dikeluarkan dari yang pertama, bisa dari swasta, kalau memang bisa mengeluarkan. Kemudian dari pemerintah, yaitu baik itu dokter, bidan yang bekerja di lingkungan PNS, di lingkungan CPNS, di lingkungan Kemenkes, atau yang bukan di lingkungan Kemenkes juga bisa. Nah, ini tuh kemarin sempat ada persyaratan untuk diupload sebelum SKB dimulai. Jadi kalau misalnya kalian nggak upload, ya berarti nggak dapat tuh nilai Serkomnya. Tapi ini Serkom itu bersifat penambahan aja. Jadi tidak bersifat wajib gitu. Jadi bersyukurlah buat kalian yang kemarin sempat upload, nggak ketinggalan pengumumannya dan mendapatkan nilai scoring, karena tadi malam tuh diumumkan scoring per orangnya gitu ya, berapakah skor yang didapat dari sertifikat yang diajukan. Nah, ini dia pengumuman yang kemarin, di mana ini adalah pengumuman bagi pelamar yang telah memiliki Serkom melalui sertifikat pelaksanaan tugas sesuai jabatan yang dilamar. Jadi persyaratan pertama tentang Serkom itu harus sesuai atau linear dengan jabatan yang kita lamar. Jadi misalnya ngelamar sebagai asisten apoteker terampil ya, berarti sertifikat yang dilampirkannya harus sesuai dengan asisten apoteker terampil ya. Kalau misalnya kalian menyimak pengumuman sebelumnya dari Kemenkes, itu udah sempat dijelasin juga, bahkan dikasih formatnya guys. Kalau misalnya kalian mau bikin dari swasta yang nggak ngerti formatnya, seperti saya dari swasta dan nggak ngerti formatnya, bersyukur banget kemarin tuh Kemenkes memberikan formatnya sehingga saya bisa bikin dan bisa masukin tepat pada waktunya untuk Serkom. Nah, sekarang yang berikutnya adalah mengunggah hasil scan. Jadi misalnya kalian udah punya Serkom tapi lupa unggah, itu juga udah nggak akan dihitung guys. Nggak ada toleransi sama sekali dari Kemenkes kalau kita lupa unggah gitu. Nah, si sertifikat itu menunjukkan apa sih? Menunjukkan jangka waktu pelaksanaan tugas. Jadi si Serkom itu intinya adalah menunjukkan bahwa berapa lama kita melaksanakan tugas dari tanggal sekian sampai sekarang gitu. Jadi kayak mirip-mirip surat keterangan kerja gitu, tapi dibentuk dalam format sertifikat gitu sih guys. Nah, nggak cukup sampai situ aja, percuma ngunggah, percuma formatnya udah bener, tapi lupa bawa pas SKB. Nah, itu juga. Jadi, aku sudah melewati semua proses ini guys, di mana aku memproses sertifikat kompetensi aku di swasta. Bersyukur banget aku bisa dapat sertifikatnya. Terus aku upload sesuai waktu yang disediakan, nggak kelewatan. Terus formatnya sudah sesuai, aku yakin, karena formatnya udah sesuai dengan yang Kemenkes buat di pengumuman sebelumnya. Dan aku bawa juga pas aku ujian SKB kemarin. Jadi aku bersyukur banget karena hasil yang diberikan oleh CSN Kemenkes terhadap sertifikat aku, walaupun aku dari swasta, itu sangat dihargai banget guys. Dan aku bersyukur banget udah diberikan poin yang pantas banget untuk perjuangan aku memperoleh sertifikat ini, padahal aku dari swasta. Ya, bersyukur. Soalnya ada beberapa juga teman-teman aku yang dari swasta yang ternyata nggak bisa dapat sertifikatnya karena si perusahaan nggak mau mengeluarkan. Jadi memang swasta itu ini ya apa belum tentu dari swasta itu mengeluarkan, dan sepengetahuan aku baru tahun ini tuh Kemenkes mau mengakui Serkom dari swasta. Biasanya diperhitungkan tuh cuman yang dari negeri atau lingkungan Kemenkes atau yang Nusantara Sehat. Nah, baru tahun ini akhirnya finally Kemenkes tuh memberikan keadilan buat semua, yaitu Serkom dari swasta juga dianggap atau diperhitungkan. Nah, bersyukur banget sih. Walaupun nilainya variatif, tapi ya lumayan lah buat tambah-tambah nilai kan. Siapa tahu bisa mengangkat peringkat kita hanya dengan satu lembar Serkom. Oke. Nah, ini yang kemarin apa sih kriteria poin-poinnya? Nah, kalau misalnya dokter gigi, dokter dan bidan, pada pegawai tidak tetap Kementerian Kesehatan, kalau tugasnya selama 6 bulan dengan asli surat masa bakti, kalau misalnya kurang dari 1 tahun atau 6 bulan, nilainya 50. Kalau misalnya udah lebih dari setahun, nilainya 100. Begitu juga dengan WKDS dan PGDS, yaitu kurang-kurangnya telah menyelesaikan tugas selama 6 bulan, itu dapat 50 poin. Kalau setahun minimal dapat nilainya 100. Itu skor maksimalnya ngomong-ngomong 100 ya guys. Nah, ini untuk yang tim dari Nusantara Sehat. Tim Nusantara Sehat itu kalau misalnya setahun sampai 2 tahun dapat nilai 50, kalau 2 tahun ke atas dapatnya nilai 100. Begitu juga dengan pegawai PNS, pegawai non PNS Kementerian Kesehatan sesuai jabatan yang dilamar, di mana 1 sampai kurang dari 2 tahun mendapatkan nilai 50,
Kalau minimal 2 tahun sampai kurang dari 3 tahun mendapatkan nilai 75 dan minimal 3 tahun mendapatkan nilai 100. Nah, ini yang swasta nih. Nah, ini yang untuk swasta. Di mana tulisannya penugasan sesuai jabatan dilamar pada instansi lainnya. Nah, lainnya itu bisa macam-macam. Ada kayak peranata komputer. Itu sih kebanyakan ya. Setahu aku sih peranata komputer sih yang kemarin pakai instansi lainnya. Sama termasuk aku nih, yang kerjanya di swasta. Bahkan bukan Kementerian Kesehatan sama sekali. Tapi aku bersyukur banget tahun ini bisa dianggap. Yang mana aku mendapatkan nilai kemarin tuh 75 guys. Ini 75. Karena aku sudah mengabdi di swasta itu kurang lebih sekitar 8 tahunan ya. Jadi lumayan lah diperhitungkan 75 poin, yaitu kurang lebih kayak 15 soal ya. Dapatkan 75 poin tuh lumayan banget. Dimana kalau minimal 1 tahun sampai kurang dari 2 tahun itu dapat 25, minimal 2 tahun sampai kurang 3 tahun itu 50, dan minimal 3 tahun dapatkan nilai 75. Gak nyampe 100 sih kalau swasta, tapi fair enough lah. Gak jauh-jauh banget sama yang dari Nusantara Sehat dan lainnya. Jadi intinya bersyukur banget untuk terima kasih buat Kemenkes yang udah memberikan kesempatan untuk Serkom swasta tuh dianggap ya pada CPNS tahun ini. Glad to know that. Oke. Next kita bakal bahas tentang pemberkasan. Aku mau ngasih tahu berkas-berkas apa aja yang kira-kira harus kita persiapkan supaya memperlancar sih cicil-cicil dari sekarang lah. Jadi kita bisa tahu nih harus nyiapin apa atau minimal scan-scan dulu lah. Scan-scan dulu berkas-berkas yang dibutuhkan dari sekarang supaya nanti nggak kepepet dan nggak salah, karena kalau buru-buru tuh biasanya jadi salah guys. Jadi ini dia pemberkasan yang pertama, ijazah asli legalisir SD, SMP, dan SMA. Aku nggak tahu sih bakal diminta yang mana, tapi siapin aja lah tiga-tiganya, nggak ada salahnya. Jadi kalau bisa ijazah itu konsisten namanya guys. Biasanya ijazah sama KTP KK tuh masalahnya di nama. Jadi salah satu huruf aja kadang tuh bisa beda orang gitu. Nah ini bakal berpotensi untuk TMS atau tidak memenuhi syarat di pemberkasan nanti. Jadi nggak ada salahnya kalian cek-cek nih dari sekarang ijazah SD, SMP, SMA kalian tuh namanya konsisten nggak sih, sama nggak sih gitu. Bandingkan dengan KTP dan KK juga ya, jangan lupa. Apakah sama gitu? Kalau misalnya beda, kalian harus segera mengurus ke Disdukcapil terdekat. Kan nggak mungkin lah ya ngubah. Kayaknya ribet banget gitu kalau ngubah nama di ijazah. Jadi mendingan KTP kakaknya aja yang diubah, kayaknya lebih gampang. Menurutku ya. Tapi terserah sih kalau kalian mau ubah ijazahnya, berarti kalian harus kunjungin SD, SMP, SMA satu-satu. Ya terserah. Tapi kalau menurut aku sih lebih gampang untuk mengubah KTP dan kakak daripada mengubah ijazah. Jangan lupa juga siapin aja legalisirnya. Aku nggak tahu yang mana yang diminta, apakah asli atau legalisir, tapi nggak ada salahnya untuk kita mempersiapkan keduanya. Yang kedua transkrip nilai, ini of course adalah transkrip nilai dari pendidikan terakhir kita. Misalnya saya nih, saya D3, berarti saya harus mempersiapkan transkrip nilai saya pas D3 kemarin. Terus yang ketiga KTP dan KK, of course, ini udah paling penting banget. Lalu yang keempat adalah surat sehat jasmani. Surat sehat jasmani ini kita bisa dapatkan biasanya sih ketentuannya adalah dokter yang boleh diajukan kalau misalnya ada dokter yang berstatus PNS, ditandatangani oleh dokter yang berstatus PNS atau di RSUD. Ini masih belum jelas juga ya, soalnya kemarin tuh yang pengumuman yang tahun lalu sih katanya harus di RSUD. Tapi ada juga yang bilang katanya boleh di mana aja, yang penting dokternya berstatus PNS. Ya masih simpang siur. Lebih baik kita tunggu aja pengumuman yang resminya dari CSN Kemkes ya. Jadi untuk amannya sih kayaknya mendingan bikin di RSUD aja gitu. Jadi cari aja RSUD terdekat di tempat kalian. Lalu buatlah, ini biasanya paling lama dan paling banyak ngantri. Jadi menurutku nanti pas pemberkasan langsung aja gaspol ke RSUD terdekat di kota kalian masing-masing, karena ini bakal banyak banget ya, mengingat pengumumannya serentak. Tadi aku bilang pengumumannya serentak, jadi sejuta orang PNS di Indonesia yang mau jadi PNS di Indonesia ini sama-sama datang ke RSUD kotanya masing-masing. Jadi datanglah pagi-pagi ya, karena ini bakal ramai harusnya dan berhari-hari. Semangat. Jangan lupa juga surat sehat rohaninya, yaitu biasanya dengan tes MMPI ya. Kalian mungkin bisa tanya di RSUD masing-masing, harusnya sih menyediakan untuk tes MMPI. Tes MMPI ini kurang lebih berisi 500 soal plus-plus ya. Aku juga lupa sih berapa ininya. Berapa pasnya, tapi itu kalian harus isi kurang lebih 1,5 jam kalau nggak salah waktunya untuk mengisi 500 soal plus-plus itu. Nanti kalian bisa searching-searching lah ya, bisa research tentang tes MMPI ini. Nanti misalnya aku udah tes MMPI, aku juga bakal share ke kalian. Oke, yang berikutnya adalah surat bebas narkoba. Ini tuh bisa dibikin juga di RSUD untuk yang menyediakan ya. Jadi kalian harus research dulu nih RSUD kalian tuh menyediakan pelayanan apa aja di kota kalian. Biasanya sih ada ya.
untuk surat bebas narkoba. Atau alternatif lainnya adalah kalian bisa datangin BNN di kota kalian masing-masing, yaitu Badan Narkotika Nasional. Biasanya sih ada ya perwakilan di tiap kota. Setauku sih di situ juga bisa bikin untuk surat bebas narkoba persyaratannya apa aja. Lagi-lagi kan harus research guys. Pokoknya untuk pemberkasan ini jangan malas untuk research dan jangan tunda. Jangan tunda, harus langsung dikerjakan sekarang juga. Lalu SKCK polisi ini juga penting. Cek lagi SKCK kalian. Mungkin kalian udah punya SKCK sebelumnya. Cek lagi apakah udah expire atau belum. Kalau udah expire segera perpanjang. Kayaknya ini bisa dari sekarang deh. Kalian bisa perpanjang SKCK kalian di Polres kota kalian masing-masing karena ini bisa dicicil sih kayaknya. Berlakunya kan 6 bulan kalau nggak salah ya. Jadi cek lagi aja tanggal kadaluarsa dari SKCK kalian, apakah sudah expire atau belum. Kalau belum ya bersyukurlah. Kalau mepet mendingan perpanjang aja deh. Kalau misalnya masih panjang ya udah, berarti tinggal lampirkan dan persiapkan. Next, foto terbaru jangan lupa foto terbaru latar merah ya guys. Latar merah. Lalu surat pernyataan 5 poin, nah ini adalah surat pernyataan yang kita bikin waktu upload administrasi pertama kali. Nah itu kan ada tuh aslinya, nah kayaknya bakal harus dilampirkan lagi nanti. Lalu yang terakhir adalah surat lamaran. Ini di Kemenkes waktu itu juga disuruh untuk membuat surat lamaran ya. Yang diupload pas administrasi juga. Jadi filenya semoga masih ada. Disimpan aja kalau misalnya filenya hilang di laptop, tinggal scan lagi ulang aja. Jangan lupa guys, materainya beda ya. Jangan materai yang sama, tolong. Nanti kalian TMS cuma gara-gara materai kan sakit hati ya. Oke, yang terakhir untuk sebagai penutup dari video aku ini adalah aku bahas tentang tips dan trik. Apa aja sih yang bisa kita siapin, apa aja untuk memperlancar nih supaya kita nggak terburu-buru dan akhirnya jadi salah. Yang pertama pastinya mencicil, seperti aku bilang tadi ya. Kumpulin yang bisa dikumpulin sekarang, research RSUD, research BNN-nya. Pokoknya kumpulkan informasi sebanyak mungkin, nonton YouTube yang lain yang bahas tentang pemberkasan pasti banyak. Jadi kalian nontonin aja satu-satu. Kalau misalnya kalian masih kerja sekarang, siapin surat resign. Kalau misalnya kalian udah optimis, nggak ada salahnya kan ketik-ketik surat resign, research gimana sih bikin surat resign yang baik misalnya gitu. Terus ubah berkas dalam bentuk digital of course, karena kita akan berkasan secara online. Jadi diubah aja semua berkas dalam bentuk digital, bentuk PDF sih biasanya atau JPEG lah. Atau bikin dua-duanya juga boleh, JPEG dan PDF, nggak ada salahnya. Lalu pastikan nama seragam, seperti yang tadi aku bilang, nama di jasa, KTP, KK, kalau bisa harus seragam. Kalau misalnya nggak seragam, langsung lari ke Disduk Capil terdekat di kota kalian dan samakan aja. Urus sampai namanya sama, titik komanya, nggak boleh beda. Nanti cuman TMS gara-gara nama kan sakit juga. Nah ini research RSUD terdekat, biayanya berapa dan pelayanan yang diberikan apa aja. Siapa tahu aja kalian bisa RSUD kalian tuh semoga lengkap ya. Jadi bisa langsung di satu tempat beres semua, jasmani, rohani, dan BNN. Jangan lupa nabung guys, karena setangkapku sih biaya untuk ngurus-ngurus surat sehat ini agak cukup mahal ya. Dan surat narkoba juga agak mahal. Jadi gak ada salahnya kalian tabung-tabung dari sekarang, irit-irit untuk mempersiapkan nanti pas tes kesehatan. Karena ini biaya mandiri ya BTW, biaya sendiri. Terus yang kelima ini penting banget, jangan menunda. Jadi setelah kalian tonton video ini sampai selesai, langsung lari persiapkan berkas-berkas kalian dibutuhkan, oke? Dan jangan lupa pantau terus csnbkn.go.id dan csnkemkes.go.id untuk info-info update berikutnya. Jangan lupa juga pantau terus channel ini guys, supaya kalian dapat info-info terbaru dan update-update terbaru. Aku akan coba semaksimal mungkin untuk memberikan informasi-informasi kepada kalian. Oke, terima kasih udah nyimak video aku sampai selesai. Seneng banget masih bisa bikin video bareng kalian. Dan tolong juga doain semoga aku juga lulus NIP 2022. Karena sekali lagi aku sebutin bahwa aku juga salah satu pejuang seperti kalian semua. Oke. Jadi nanti kalau misalnya aku lolos, amin, aku akan melanjutkan dengan proses-proses yang aku akan lalui ke depannya. Jadi terus stay tune aja di sini. Karena aku bakal coba lanjutkan video ini sampai ke tahap-tahap berikutnya. Ya, semoga aku lolos ke NIP 2022 ya. Oke, gitu aja guys. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang butuh informasi ini. Dan juga screenshot atau share ke teman-teman kalian yang juga sama-sama berjuang seperti kita ya. Jadi jangan berhenti di kalian sendiri. Share informasi ini karena ini bakal berguna banget dan bermanfaat banget buat warning early call lah ya buat kalian untuk mempersiapkan berkas-berkas dari sekarang. Oke, thank you very much udah nyimak sampai sekarang. Thank you dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.